Pengalaman ini tidak bakal gua lupa seumur hidup. Disclaimer dulu nih, buat yang lagi makan sambil nonton video aing ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Animasi ini yang sekarang nih mengandung unsur kejijikan, kekotoran, dan kebauan. Karena apa? Ya, karena ini video membahas tentang gua berak di celana pas kelas 2 SD. Darahnya kau bang, itu habis berak tuh kagak cebok ke? Kagak, gua selengkap di muka lu nih, ha. Jadi ini tuh udah lama nih ya, kisah gua berak celana nih. Sekitar berpuluh-puluh tahun yang lalu. Pada saat itu gua kan tuh mau pergi ke sekolah. Nah, sebelum pergi ke sekolah, gua tuh selalu sarapan di rumah karena emak gua tiap pagi masak nasi goreng. Gua yang doyan makan nasi goreng tidak mungkin lah melewatkan kesempatan ini. Gua makanlah tuh nasi sampai kenyang sama piring-piringnya. Gua tuh dulu waktu kecil anaknya tuh memang jarang BAB. Entah kenapa gitu, gak tahu. Apa karena sembelit atau apa, tapi waktu kecil gua tuh anaknya paling susah buang air besar. Jadi karena susah inilah, ya udah, habis sarapan pagi langsunglah gua berangkat sekolah. Tapi gua berangkat ke sekolah gak diantar sama orang tua gua, tapi sama ojek langganan teman emak gua. Sebutannya bukan ojek sih, lebih tepatnya kayak gua kan sekolah, terus gua ada temen nih. Temen gua ini satu sekolah dengan gua. Nah, emaknya ini jasa bisa dibilang ojek lah, ngantar anak-anak sekolah juga gitu. Emaknya ini teman emak gua. Karena emak gua gak punya kendaraan pada saat itu, temen emak gua nawarin kalau enggak berangkat bareng aja dengan temen gua gitu kan, temen emak gua. Daripada panggil-panggil ojek lain kan beda-beda tuh tarif harganya. Apalagi pas zaman itu belum ada ojek online. Jadinya ya udah, emak gua mau. Dan tiap pagi dan tiap pulang sekolah gua selalu perginya dengan teman gua dan emaknya. Nyampe lah gua dan teman gua di sekolah. Disitulah kami jalan menuju ke kelas. Lalu kami duduk bertiga. Ya, jadi sekolah gua dulu tuh saking banyaknya muridnya dan sedikitnya kelas di sekolah itu, mau tidak mau satu meja itu duduknya bertiga. Terong-terongan gua sejak SD. Masuklah guru ke dalam kelas. Guru mengajari muridnya seperti biasa. Adem-adem aja ini kelas. Sampailah tiba-tiba di jam 10:30 pagi, perut gua mulai sakit. Fun start ini gue sebut bokong fun start. Fun start saya nih seperti ingin mengeluarkan sesuatu. Oh, cuma kentut. Di saat gua mau lanjut belajar, macam betul aja aku belajar nih. Tiba-tiba perut mengulah kembali. Dan ya, itu bukanlah kentut part 2. Tetapi itu adalah, aduh, mendadak sekujur tubuh langsung pucat dan berkeringat. Mana masih lama lagi pulangnya nih. Bang, kenapa gak izin aja berak di toilet sekolah aja lah? Dengar dulu, Anda ini seperti tidak tahu saja ya. Sekolah saya nih ya, udahlah kekurangan kelas ini sekolah saya. Jangan harap kamar mandinya juga jelas. Ya, kamar mandinya ada. Tapi nih ya, ada aja masalah nih kamar mandi nih. Pertama, air di WC sekolahan gua nih kadang ada, kadang tak ada. Gua tuh gak mau memberi harapan kepada fun start saya nih. Takutnya nih ketika saya pergi ke WC airnya tak ada, merajuk fun start saya nih nanti. Kedua, ini tandas nih kamar mandi nih ya, nih kuncinya mana ada di pintu. Itu kalau nak berak harus wajib pakai jurus Ipman jongkok sambil nahan pintu. Mana puas lah nak berak nih, tak tenang man. Ketiga, ini kamar mandi ada penunggunya. Penunggunya bukan hantu, tapi manusia.
Anak-anak kurang asam ini ketika mereka bolos pelajaran pastilah nongkrongnya di dekat kamar mandi nih. Karena di situ tempat yang perfect buat duduk sambil makan-makan. Nggak makan deket WC gitu. Bisa-bisanya dia sanggup makan tapi ada aroma taik. Nah, temen gua pernah melihat nih orang-orang yang duduk dekat WC nih mengganggu orang yang lagi setoran alam di dalam WC. Digedor-gedor lah, diteriak-teriakin. Macam tai kau tak bau je lah. Dan yang paling parah lagi pintunya sampai didobrak. Enggak, ini orang lagi boker merasa digrebek, didobrak pintu. Dan nampaklah tuh orang lagi jongkok. Dan anunya jatuh ke dalam WC. Aduh, aku emang biadab nih manusia nih kadang nih. Nah, karena itulah gue kagak berani berak di WC sekolah. Tapi nih kalau gue kagak berak nih, habislah aku nih. Pasti nih bakal keluar juga. Apa gue genggam batu aja? Gue carilah tuh batu buat digenggam agar tidak jadi, biar gak sesak berak nih, sesak berski. Pastilah kalian sudah tahu mitos ini. Pegang batu sama dengan gak jadi sesak berski. Gue peganglah tuh batu dan rupanya berhasil ternyata, cuman sesaat aja. Ini malah sesak lagi habis gue pegang batu. Aduh, ini batu kagak ada mempannya anjay. Ini di ujung nih, dikit lagi dia lah. Tidak, jangan keluar. Keluar itu anunya. Temen gua di sebelah yang tadinya lagi menulis langsung berhenti sejenak. Ini bau apa ya? Kayak bau tai. Gua dengan santainya bilang, tai? Oh, itu mungkin ayam kali pas subuh-subuh kemarin masuk ke kelas nih mungkin. Mungkin berak dia di sini atau kemana gitu. Mampus gua. Ini udah terberak di celana. Ini kalau temen gua tahu, malulah aku nih. Mana lengket-lengket nih lagi di Fanstat aing. Baunya pun terasa lagi nih. Setelah kami sekolah, lalu bel berbunyi yang menandakan sudah waktunya pulang. Lah bang, bel istirahatnya mana? Kau langsung pulang? Istirahat kau bilang, man. Celana gua udah berselemak dengan taik-taik sini. Lengket semfak gua, macam mana gua nak istirahat ke kantin nih. Takut nih serpihan taik nih tercecer di lantai, kan malu. Ini momen yang paling susah. Karena setelah gua berski di celana tadi, gua gak berdiri sama sekali. Di saat gua mau pulang sekolah, tiba-tiba Agus teman gua, "Oi Dom, gak pulang lu?" "Gak, gua nginap di sini." Ya udahlah, ambil aja nih sekolah buat lu lah, kampret." Perlahan gua berdiri dan oke, aman aja ternyata. Tai gua kagak berselemak nih. Gua jalan pelan-pelan sampai ke depan gerbang sekolah. Ini nih yang momen paling susah ini ya. Susahnya di mana? Yaitu pulang naik motor. Kalau motor bapak gua gak apa-apa nih. Ini motor teman mak gua tadi yang gua ngojek ini. Ini motor teman mak gua yang di awal gua cerita tadi. Dan di motor itu ada teman gua yang lagi duduk paling belakang lagi. Posisi gua duduk tuh di tengah pula. Aduh. Ini nih kalau sampai dia tahu ini si kawan gua ini palinglah berbahaya nih dia nih. Kenapa? Ini teman gua nih kampret juga nih. Mulutnya nih bocor nih kemana-mana nih. Kalau lah sampai dia tahu nih gua, habislah gua nih gosip menyebar ke satu sekolah. Pasrah aja lah. Ini mau gua ngindar pun juga kayak mana, rumah jauh ke jalan kaki kan nggak mungkin. Sambil gua geser-geser dikit nih taiks di celana gua nih biar tak tercecer. Naiklah gua ke motor teman emak gua. Untungnya teman gua dan emaknya nggak tahu. Kemungkinan ini kan areanya area outdoor nih, luar kan, jadi baunya tuh kesamar sama bau-bau area jalanan. Jalanlah motor tersebut di jalan. Untungnya nggak rusak lah ini jalan. Jadi zat berbahaya di bawah
celana saya ini nggak kemana-mana. Setelah perjalanan yang sangat sebentar ini, akhirnya gua sampai di depan rumah gua. Gua turun dari motor dengan normal karena ini zat beracun sudah mulai mengering ya. Ya, setelah gua melihat teman mak gua sudah pergi menjauh dari rumah gua, inilah saatnya. Mak, tolong saya. Tolong siramkan Vanstat Dava. Dan ya, gua akhirnya disiram sama emak gua menggunakan air pakai selang. Dan tahu nyiramnya di mana? Di depan rumah. Loh bang, kok cepat sekali ngupload videonya? Kok udah lewat 2 hari kok udah ada video? Biasanya 3 tahun 4 tahun kemudian baru upload video. Jadi gini man, ya ini sebenarnya video ini bukan video baru. Video yang udah gua edit, gua gambar, gua rekam, gua stok di bulan April dan Mei. Nah, gua uploadnya sekarang itu karena AdSense-nya itu udah balik di bulan ini, bulan Juni ini gitu. Jadi ya sudah saatnya gua mengupload. Jadi ya untuk kedepannya mungkin adalah video 2 stok video lagi lah kalau nggak salah. Nah itu gua bakal nguploadnya mungkin entah besok ataupun lusa. Nah setelah video stok itu telah habis gua upload, kita balik normal lagi. Upload sebulan sekali. Ya mohon maaf ya karena ya bikin animasi itu lama, tak cepat gitu. Apalagi si Ampun kan cuma 1 orang nih si Ampun. Kok si Ampun bisa dibelah 3 lah, bisa lah kita upload seminggu sekali. Oke lah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama dari Jalal Muhammad. Bang, bikin video short aja, jangan animasi panjang. Woi lah, kemarin gue bikin short sering-sering pada nanya video panjangnya mana. Giliran gue bikin video panjang malah nanya short lagi, disuruh gue sering-sering bikin short. Jadi gini man, short dan video panjang tetap gue upload, cuman ya video panjang agak lama dikit. Nah untuk video shortnya mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu, tergantung kesibukan gue ya. Kalau gue sibuk kerja di dunia nyata kan, aduh susah jadi apa budak korporat. Oke, next, Raditya 2672, saran bang, kalau saya sih kayak buat video kegiatan aja bang, soalnya lagi banyak-banyaknya bang. Untuk kalau video kegiatan kayak misalnya gua buat kerajinan atau gua buat ke kreativitas gua gitu kan, itu tenang aja man, gua bakal buat video kayak gitu. Karena kemarin tuh gua ada buat kayak semacam apa namanya alat olahraga yang tadinya pakai listrik dan harganya mahal, gua buat dari kayu dan hemat tenaga karena nggak pakai listrik gitu, pakai tenaga alami. Nah itu coming soon lah, bakal gua buat video animasinya gitu, dan itu sangat menginspirasi kalian pasti. Oke lah manku, mohon maaf ya karena kemarin gua udah nggak buat video panjang itu karena ya channel YouTube ini kemarin bermasalah dengan AdSense-nya. Ini alhamdulillah sudah kembali AdSense-nya dan kita lanjutlah bikin animasi lagi. Oke, walaupun sebulan sekali nguploadnya.